Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita tetap bisa beribadah walaupun lewat Zoom. Tapi mari kita bersama-sama bersehati, kita siapkan hati kita. Saya juga ingin menyapa semuanya, ada beberapa rekan dari Surabaya juga ikut hadir. Kita bersyukur, mari kita sama-sama beribadah, siapkan hati walaupun lewat Zoom, tapi tidak mengurangkan semangat kita percaya Tuhan hadir di tempat dimanapun kita ada. Amin. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perlu ada effort, perlu ada upaya supaya kita bisa memperhatikan, mendorong orang lain, kemudian juga ibadah, kita perlu mendorong diri kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman walaupun melalui daring, melalui online, melalui Zoom. Kami percaya berdoa saat ini, pagi hari ini. Sementara umat-Mu bersekutu, menyembah, mengagungkan Tuhan. Hadirat Allah hadir di rumah kami masing-masing. Hadirat Allah hadir menjamah hidup kami masing-masing. Menguatkan, meneguhkan. Kami memohonkan perlindungan, proteksi Allah atas hidup kami masing-masing di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami memuji keagungan Tuhan, kepada Allah yang memiliki hidup itulah kami mengagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemeta. Imanku tak perlu besar, cukup seperti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemeta. Semua musuh gemeta. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Cukup sebut itu dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemeta. Semua musuh gemeta. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau
bekerja di dalam hidupku, dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan buatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan buatku. Bila di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan buatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu nyata di tempat kami. Haleluya, Lord Jesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Kaulah segalanya. Aku yakin Kau hadir di sini, yes Lord, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Lord, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Sedap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawas setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami sembahkan Tuhan, kami sembahkan Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
tercurah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the glory I give, for the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the glory I give, all the praises I sing, forevermore. All the glory, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. Katakan sekali lagi, all the glory, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. To the name of God. To the name of God. Jika saudara-saudara itu memuliakan nama Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan segala pujian dan hormat selama-lamanya.
Mari kita bersyukur bersama-sama di dalam suasana ibadah hari ini. Ini menjadi sesuatu yang baru bagi setiap kita. Ingin saya menyambut setiap saudara dimanapun saudara berada. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita alami mujizat terjadi dan mujizat terjadi. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan segenap batinku. Katakan sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apabila kita ada sampai hari ini, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, itu hanya karena kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami satu kondisi yang sulit. Mari jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita melihat bersama-sama situasi hari-hari ini, orang mengatakan ini situasi tambah parah dan tambah parah. Apakah kita akan terus mendengar hal itu? Apakah kita akan semakin berakar dalam kebenaran firman Tuhan? Mari bersama-sama kita akan belajar dari beberapa bagian firman Tuhan. Saya akan ambil dalam satu perikop dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Your request is granted. Dituliskan demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyangkar ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Kita melihat ada satu kondisi yang dialami seorang perempuan Kanaan ini. Dia mengalami satu kondisi yang sulit. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Mari kita coba taruh diri kita bersama-sama. Apabila kita punya seorang anak, dan anak kita mengalami satu kondisi yang sangat menderita. Ada banyak orang tua katakan, lebih baik aku yang sakit nak, daripada kamu yang sakit. Ini kondisi yang dialami oleh perempuan Kanaan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Pembacaan berikutnya kita akan melihat bersama-sama. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari perikop ini kita akan belajar beberapa hal. Saya akan berikan 3 poin untuk kita bisa belajar bersama-sama dari perikop ini. Tapi yang menarik sekali, di perikop sebelumnya, di Matius pasal yang ke-15 ayat 13, dituliskan demikian, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Bersama-sama mari kita semakin berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan juga bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah ketika kita mengalami satu kondisi yang sangat berat, ataukah ketika kita punya satu permohonan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, tujukan pada alamat yang benar. Tujukan pada alamat yang benar. Itu sebabnya ketika perempuan Kanaan ini menghadapi satu situasi anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dan dia mendengar Yesus datang. Dia pergi kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan.
Mari kita melihat bagaimana perempuan Kanaan ini mengenal Yesus sebagai Tuhan. Berbicara tentang kata Tuhan, sama artinya kita menyebut dia Raja. Dia yang berdaulat penuh atas alam semesta ini dan dia berdaulat penuh atas segala sesuatu. Tujukan pada alamat yang benar. Apabila di antara kita saat menghadapi suatu kondisi yang berat, mari naikkan satu permohonan kepada Tuhan semesta alam. Kepada Tuhan semesta alam. Kita melihat kepada saat ini, kepada siapa kita akan berseru, kepada siapa kita akan berharap ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Mungkin kita sudah belajar sekian waktu lamanya. Tuhan pernah menolong, bahkan kita juga melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita tercobai untuk kita mengandalkan orang lain. Kita tercobai mengandalkan pengalaman kita. Bahkan kita tercobai untuk mengandalkan apa yang kita punya saat ini. Mari kita melihat dunia sekitar kita hari ini. Kita mengalami suatu kondisi seperti mau ke sana tidak ada jalan, mau ke sini tidak ada jalan. Tapi mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Dialah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Itu sebabnya Matius pasal Mazmur, maksud saya 103 dituliskan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Mazmur 103 ayat 3 dituliskan, dia yang mengampuni kesalahan kita, dia yang menyembuhkan penyakit kita. Mari kita datang kepada dia. Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita dan dia juga yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Namun mari kita lihat yang berikutnya. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Sebab anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang Yesus katakan? Kita melihat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, sekalipun kita ini sudah menunjukkan kepada alam yang tepat, mungkin kita mendapat tanggapan seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dituliskan oleh Alkitab, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan hanya itu, saudara. Dan murid-muridnya berkata kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Suruhlah dia pergi. Bahkan orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus minta kepada Tuhan untuk perempuan Kanaan, suruh pergi. Suruh pergi. Tidak berhenti di situ, saudara. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Saudara, terkesan sepertinya Tuhan Yesus membeda-bedakan orang. Dengan tegas Yesus katakan, aku hanya diutus pada domba-domba Israel. Kita melihat pada waktu itu ada perbedaan yang besar antara orang-orang Israel dengan orang-orang Kanaan. Mendapat tanggapan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan ketika kita menghadapi itu bisa jadi kita ini mengalami satu kondisi yang sangat lemah, sangat putus asa. Atau mungkin bahkan kita akan lari dari kerumunan tersebut. Ketika Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali dan murid-murid minta suruh pergi, suruh pergi. Tidak berhenti di situ Yesus ngomong, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Tapi kita melihat bersama-sama, perempuan ini tetap ada di situ. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa reaksi kita bila sepertinya Tuhan berdiam diri? Apa reaksi kita? Seolah-olah ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menghiraukan kita. Mazmur 103 dituliskan demikian. Masihkah kita berdiri dalam iman kita? Masihkah kita berdiri dengan iman kita? Dalam situasi yang seperti itu. Ada satu peristiwa yang terjadi.
Pada waktu Perang Dunia Kedua, di satu daerah yang bernama Köln, Jerman, ada satu tempat di mana pada waktu itu ditempatkan orang-orang Yahudi. Dan mereka menantikan waktu, apakah bisa bebas, ataukah mereka meninggal di tempat. Ada tulisan yang menuliskan demikian, I believe in the sun. Tuliskan, when it is not shining. Tulisan itu mengatakan, aku percaya kepada matahari, sekalipun ia tidak bersinar. I believe in love, even when I cannot feel it. Aku percaya kepada kasih, sekalipun ketika aku tidak dapat merasakan. Dan bagian yang terakhir dituliskan, I believe in God, even when He is silent. Aku percaya kepada Allah, sekalipun ketika Ia diam. Ini yang dialami oleh perempuan Kanaan itu. Seolah-olah Yesus diam, tidak merespon apapun juga. Ada reaksi yang bisa dilakukan oleh dia. Dia bisa meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi kita akan belajar lebih lanjut di poin yang kedua. Ketika dia menghadapi hal seperti itu, yang bisa dilakukan adalah kita ambil sikap merendahkan hati. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ada satu sikap merendahkan diri. Kalau orang bilang sudah mau ditaruh mana muka ini, dia dengan satu kondisi yang sangat putus asa datang kepada Tuhan dan dia percaya, dia pasti mendengar Tuhan sanggup melakukan mujizat. Namun ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mendapati seolah-olah Tuhan diam. Dan bahkan seolah-olah Tuhan itu menolak dia. Tapi dia semakin datang. Dituliskan dia mendekat dan menyembah dia. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan ini, kita hanya perlu pertolongannya. Kita perlu bagaimana Tuhan membawa kita kepada satu jalan yang lebih baik dan lebih baik. Tidak salah, saudara. Tapi mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Dia mendekat dan menyembah dia. Bersama-sama mari kita ketika kita semakin mengenal Tuhan, Dia Allah yang berdaulat penuh atas hidup ini. Dia yang berdaulat atas alam semesta ini. Mari kita sujud dan menyembah Dia. Mari kita sujud dan menyembah Dia. Mazmur 103 ayat 4 dituliskan demikian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita lihat kebenaran firman ini. Dia yang sudah menebus kita dari lubang kubur, yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Dan sembah Dia. Saudara, apakah ketika dengan hal itu, terus kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat? Ternyata dari perikop ini kita bisa belajar, ada satu proses demi proses yang kita akan lewati bersama-sama untuk kita bisa menyaksikan our request is granted. Percayalah saudara, your request is granted. Itu mengingatkan saya kepada beberapa peristiwa. Ketika saya bersama dengan anak-anak dan saya minta anak-anak, ayo nak lakukan ini. Dan ketika mereka melakukannya, saya merasakan ada satu kesenangan, saudara. Ini juga sebaliknya ketika saya bersama dengan anak-anak kami. Ketika dia minta sesuatu kepada saya, dan saya bisa memberikannya,
Saya melihat bagaimana mereka mengalami suatu kesenangan sendiri. Dan contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara minta atau ngurus SIM, saudara dapat SIM, saudara senangnya dapat SIM. Ketika saudara ngurus paspor, terus ternyata dikasih granted, diberikan paspor itu, saudara senang. Bagi saudara yang berpergian ke luar negeri, diperlukan untuk visa. Ketika mencoba mengajukan visa, menunggu, dan ternyata di granted, itu senangnya seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana situasi ini. Ketika perempuan Kanaan sudah merendahkan hati, dia datang kepada Yesus dan menyembah. Tuhan Yesus menjawab demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, betapa satu kondisi yang semakin sulit dihadapi perempuan Kanaan. Dia sudah sujud menyembah, dia pasti punya keyakinan, pasti Tuhan mengabulkan permintaanku. Seperti beberapa hal yang saya ceritakan tadi, kita bisa melihat senangnya ketika orang mendapatkan granted. Tapi kita melihat tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah menghadapi suatu penghinaan yang semakin berat. Dalam kondisi seperti itu, mampukah kita bertahan dan tidak menyerah sebagai orang percaya lewat doa dan permohonan meskipun belum ada pertolongan? Ketika seolah kita merasa ditolak, mampukah kita bertahan sebagai orang-orang yang sudah ditebus hidup kita dari lubang kubur dan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat? Ketika kita menghadapi sepertinya Tuhan menolak permintaan kita, masihkah kita bertahan di dalam iman dan pengharapan kepada Dia? Hal ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama. Ada satu istilah yang ingin saya bagikan, yaitu Christian atheism. Hal ini muncul, jadi seorang yang disebut Kristen, tapi juga ateis, saudara. Christian atheism adalah orang-orang yang mengaku Kristen, namun perlahan-lahan mulai meragukan eksistensi Tuhan. Tuhan, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas alam semesta ini. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika menghadapi satu penolakan, kita akan belajar yang berikutnya, poin yang ketiga. Bagaimana perempuan Kanaan ini gigih dalam iman. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Ketika datang kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Sekalipun dia menghadapi satu situasi, sepertinya Tuhan berdiam diri. Sekalipun dia menghadapi satu situasi, sepertinya Tuhan juga menolak dia. Namun dia tetap datang dan menyembah Dia. Menghadapi satu penolakan yang sedemikian rupa, Alkitab menuliskan kepada kita, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kita bisa melihat ada satu persisten dalam diri perempuan ini. Karena keyakinannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia punya satu persisten. Itu tetap datang kepada dia. Dan dia berkata, benar Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah
yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kita melihat bagaimana burung Raja Wali itu. Dia kalau bisa terbang, kita melihat dia terbang sedemikian tinggi, tidak terpengaruh dengan angin badai. Dia terbang tinggi. Ada satu kekuatan besar yang ada dalam dirinya untuk dia bisa terbang menembus angin. Kita melihat kegigihan di dalam iman kita itu akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa terbang seperti Raja Wali. Dan Yesaya 40 ayat 3 juga menuliskan kepada setiap kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, dimanapun kita berada saat ini, izinkan setiap kita mendapat kekuatan baru yang dari Tuhan. Itu yang kita perlukan hari-hari ini. Dan dituliskan selanjutnya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Kita perlu kekuatan baru untuk kita terus berlari. Gigih dalam iman. Jadi kita melihat bersama-sama dari perikop yang sudah kita baca. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama, ketika engkau menghadapi suatu pergumulan, ketika engkau mempunyai suatu permohonan, datang kepada alamat yang tepat. Tujukan pada alamat yang tepat. Pada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, ayo rendahkan hati. Bukan hanya datang hanya untuk minta pertolongannya, tapi semakin mengenal dia. Semakin mengenal dia dan menyembah dia. Apakah hari-hari ini kita ini hidup dalam sikap penyembahan kepada dia? Atau kita memperlakukan dia itu sebagai penolongku, dia sebagai pelindungku. Tidak salah saudara, itu benar. Tapi mari kita taruh dalam diri kita kembali. Worship him, worship him. Unto the Lord, kepada Tuhan segala pujian dan hormat selama-lamanya. Your request is granted. Ketika sudah menghadapi beberapa proses, dia datang kepada Tuhan karena dia punya satu keyakinan yang besar. Tuhan dapat menolong aku. Ketika sepertinya Tuhan diam, bahkan sepertinya kita Tuhan menolak, dia tetap bertahan, dia tetap gigih dalam keyakinannya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mari kita perhatikan bersama-sama Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Masa pandemi hari-hari ini membuat kita ini semakin menyadari apakah kita ini sebagai orang yang semakin mengenal Tuhan dengan benar, ataukah kita ini hanya sekedar mengenal. Lewat beberapa hal yang sudah kita pelajari bersama-sama, ayo saya mengajak kita bersama-sama semakin mengenal Tuhan, sembah Dia, tetap gigih di dalam iman, tetap percaya. Kita melihat bersama-sama 3 poin itu. Tujukan pada alamat yang benar, apapun permohonanmu hari-hari ini. Apakah engkau menghadapi pergumulan dalam kehidupan rumah tanggamu, ada kehidupan antara suami istri, orang tua dengan anak, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu, apapun yang sedang kau hadapi. Mungkin engkau sedang diambang-ambang putus asa,
Mungkin kalau sedang diambang-ambang kepingin lari aja dari situasi yang ada ini. Tuhan masih menyediakan pertolongan bagi saudara. Tuhan masih menyediakan pertolongan bagi saudara. Tujukan permohonanmu kepada alamat yang benar, kepada Tuhan, Dia penguasa alam semesta ini. Ketika kita sudah menyatakannya kepada Tuhan, ayo kita merendahkan diri, sembah Dia, nantikan Dia dengan menyembah Dia, menyembah Dia. Sepertinya ketika Tuhan berdiam, bahkan sepertinya kalau Tuhan ini menolak, terus sembah Dia dan terus sembah Dia. Kita akan melihat ada satu kesukaan. Seperti ketika saya melihat anak-anak saya, senangnya ketika dia mendapatkan apa yang diminta. Ketika anak-anak kami juga melihat, ketika saya senang sekali ketika melihat mereka melakukan apa yang saya minta. Itu akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ketika saudara mengajukan visa pergi ke luar negeri dan saudara mendapatkan granted itu, betapa kita bisa melihat kesenangan itu. Saudara, di tengah-tengah masa sulit ini, biarlah kita masing-masing mengalami satu kesukaan itu. Karena your granted, your request is granted. Apa yang kau minta kepada Tuhan diberikan kepadamu. Menjadi jaminan bagi setiap kita. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang sudah menolong perempuan Kanaan itu. Dia juga yang akan menolong setiap saudara. Dia yang akan menolong setiap kita. Mari kita tetap beriman dan berharap sambil terus berseru. Kyrie eleison. Have mercy on me, O Lord. Seperti yang dituliskan di dalam Matius 15 ayat 22. Kyrie eleison. Have mercy on me. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Mari saja kita bersama-sama kita responi firman ini. Dimanapun kita berada, apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, ialah kekuatan baru dari Tuhan. Memberikan setiap kita kekuatan untuk kita tetap berseru kepada Tuhan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me, O Lord. Mari ungkapkan perasaan hatimu. Kalau engkau ingin menangis di tempatmu berada masing-masing, engkau bisa menangis di tempatmu masing-masing dengan segenap hati. Ya Allah yang mendengar, ya Tuhan yang mendengar. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang sudah menolong perempuan Kanaan, memberikan kesembuhan kepada anaknya, yang dirasuk setan sangat menderita. Dan kita melihat anaknya sembuh. Apapun sedang yang kita hadapi saat ini, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita tetap berharap dan beriman hanya kepada Dia. Hanya Dia yang sanggup melakukan keajaiban. Hanya Dia yang sanggup melakukan keajaiban. Tuhan, jani hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang pilihan. Biarlah setiap kami tidak kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah pengharapan kami dalam Engkau itu semakin teguh, semakin kuat. Membuat kita semakin gigih di dalam iman. Lalu kami bisa berlari kepada panggilan surgawi itu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami akan memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami, akan menyembah Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah semesta alam. Engkau berdoa penuh atas segala sesuatu, Engkau berdoa atas hidup kami masing-masing. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berkata terus dengan satu kegigihan. Kyrie eleison. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me, O Lord. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Saya percaya firman-Mu yang berkuasa itu terus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Membuat kami untuk semakin teguh, percaya bahwa Engkau sanggup, dan Engkau sanggup. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian
Kita ambil satu pujian untuk mengakhiri ibadah online pada saat ini. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu, kita segera mengakhiri ibadah online kita. Kita tetap percaya, jangan dikecewakan oleh sepertinya doaku kok nggak dijawab. Kita melihat bahwa bagaimana iman berjumpa dengan kedaulatan Tuhan. Prinsipnya seperti Daud berkata, selagi anak itu hidup, aku berdoa dan berpuasa. Selama masih ada nafas dalam hidup kita, itu ada ruang untuk mujizat. Itu sebabnya tetap kita berdoa sungguh-sungguh, dan Allah yang berdaulat itu yang memegang kendali. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami masih diizinkan bersekutu satu dengan yang lain. Berdoa pagi hari ini untuk umat-Mu, baik yang ada di Bali maupun di beberapa tempat yang lain, mungkin di Surabaya, tempat yang lain. Berdoa yang mengikuti ibadah saat ini mendoakan, Tuhan memohonkan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu mendatangi setiap kami, keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, hidup pribadi kami masing-masing, pekerjaan usaha kami, memohonkan anugerah Allah melimpah-limpah. Dalam masa-masa yang sesak seperti ini, kami memohonkan Tuhan, Engkau pembuat keajaiban. Kami mau terus melekat pada Tuhan, karena orang yang melekat pada Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatannya selalu diperbarui oleh Tuhan. Mendoakan jemaat-Mu yang sakit, berdoa pagi hari ini, melalui ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperkatakan mujizat Tuhan terjadi, membangunkan dari sakitnya saat ini. Kami berdoa mengucap syukur untuk perusahaan, pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan, kami berdoa, masa pandemi berikan kami kreativitas, berikan kami ide. Di padang gurun ada mujizat Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit kami tetap percaya kuasa-Mu belum berubah. Dan kami mau berkata seperti perempuan Syarofenisia itu, Tuhan, have mercy on me, have mercy on us. Berikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau dengar suara dari Tuhan, anakku besar iman-mu. Jadilah padamu seperti apa yang kau imani. Kami mengimani Tuhan, kami mengimani firman-Mu. Kami mau memperkatakan firman-Mu Tuhan. Apapun hasilnya, itu bukan tujuan kami. Kami mau terus menyembah Tuhan, memperkatakan firman-Mu. Dan terjadilah sebagaimana firman-Mu. Terima kasih Bapak, jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Allah menunjukkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Dia memberkati engkau, melindungi engkau. Dikirimkannya malaikat sekeliling atas kehidupanmu. Diluputkannya engkau dari berbagai macam hal. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Sampai Kristus datang kedua kali dengan penuh kemuliaan dan kejayaan. Atas berkat nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini termeterai. Amin, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.